Nama Muhammad Rafiq Prayoga, NIM 12080212394, kelas 2A Agroteknologi. Tugas ini saya buat ini tugas genetika. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pewarisan pembungaan. Apa itu pewarisan pembungaan? Pewarisan warna bunga tergantung dari sifat dominansi resesi gen, penentu warna, dan interaksinya dengan gen-gen lain yang terlibat. Tidak semua spesies mempunyai pola pewarisan yang sama. Setiap spesies mempunyai gen spesifik yang membedakannya dengan spesies yang lain. Pada materi pewarisan pembungaan ini, kita ambil contohnya itu tanaman anggrek. Tanaman anggrek mempunyai keistimewaan pada bunganya yang sangat beraneka ragam dalam hal ukuran, bentuk, warna maupun corak warnanya. Bisa dilihat betapa tingginya nilai estetika dari gambar tanaman anggrek tersebut. Di antara tanaman berbunga lainnya, tampak hanya tanaman anggrek yang mempunyai keistimewaan tersebut. Selain sifat-sifat tersebut, masih ada lagi sifat lainnya yang penting, yaitu ketahanan bunga mekar yang cukup lama pada kebanyakan bunga anggrek tertentu, baik setelah terpisah dari tanamannya maupun yang masih berada pada tanamannya. Sifat warna pada bunga anggrek pada umumnya lebih banyak mendapat perhatian daripada sifat lainnya. Warna bunga dibedakan menjadi 3 kelompok utama, yaitu putih, kuning, merah, dan biru. Bahan yang bertanggung jawab atas warna-warna tersebut adalah antosianin, antosantin, dan pigmen plastid. Antosantin, antosianin, dan antosantin berupa cairan yang terdapat di dalam vakuola. Sedangkan pigmen plastid merupakan butir-butir yang terdapat dalam sitoplasma. Antosantin menentukan warna merah, merah tua, biru, dan merah kebiruan. Antosantin menentukan warna kuning gading sampai kuning tua. Sedangkan pigmen plastid menentukan warna yang bervariasi dari kuning sampai oranye atau merah dan dapat memberikan warna yang sama dengan yang diberikan oleh antosantin. Terbentuknya warna bunga dapat disebabkan oleh adanya interaksi antara gen yang berbeda, misalnya gen C dan gen P. Ini adalah hasil persilangan antara Spathagoletis aurea dengan S. plicata. Contohnya itu seperti hukum persilangan Mendel, di mana yang kita lihat contoh gambarnya ini, gen C disilangkan dengan gen P. Seperti materi persilangan Mendel sebelumnya, gen C berwarna merah dan gen P berwarna putih. Bila disilangkan maka jadi warna bunga baru, yaitu merah putih. Seorang pemulia tanaman anggrek harus mengenal sifat genetik dan pola pewarisan warna bunga dan sifat bunga lain dari tanaman yang dihadapi. Hal ini untuk menghindari kekecewaan karena hibrida yang dihasilkan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Jadi, pewarisan pembungaan ini dapat dilakukan untuk mendapatkan warna dan varian yang kita inginkan, asalkan dibekali dengan ilmu dan pengalaman yang cukup. Terima kasih. Lanjut ke materi selanjutnya. Rekayasa genetika. Rekayasa genetika adalah upaya untuk melakukan modifikasi molekul genetik dari suatu organisme sehingga diperoleh sifat baru yang dimiliki. Teknik rekomendasi molekul DNA yang pertama kali diperkenalkan oleh Holberg tahun 1972, yang segera dikembangkan oleh Genentech tahun 1976
dengan memproduksi insulin manusia melalui teknik ini. Pada akhirnya, insulin hasil rekayasa genetika ini mulai dipasarkan pada tahun 1982. Teknik yang masih baru saat itu selanjutnya dikembangkan untuk meningkatkan kualitas produk pertanian, hingga muncullah berbagai komoditas hasil rekayasa genetika atau sering kita sebut produk GMO, Genetically Modified Organism, atau PRG, produk rekayasa genetika. Manfaat rekayasa genetika. Penerapan rekayasa genetik sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia. Di antaranya, menyediakan kebutuhan pangan masa depan dengan kualitas yang lebih baik, dijadikan alternatif sumber energi yang dapat diperbarui, misalnya biomas dan biofuel yang dapat menggantikan sumber energi konvensional. Produk hasil rekayasa genetik. Produk hasil rekayasa genetik terbagi menjadi dua, yaitu produk pangan dan produk non-pangan. Yang pertama, produk pangan. Teknik rekayasa genetik juga dilakukan pada bahan pangan antara lain tomat, jagung kedelai, kanola, bunga, kol, keju, tepung susu, dan lain-lain sebagainya. Pangan transgenik pertama yang diperdagangkan adalah tomat Flavsaver pada tahun 1994. Di Amerika Serikat, lebih dari 52 varietas tanaman dari 13 spesies yang berbeda. Produk-produk pangan yang diolah dari bahan transgenik masih mengandung OHRG di dalamnya. Artinya, proses pengolahan menjadi produk pangan tidak menghilangkan jejak transgenik bahan tersebut. Produk non-pangan. Rekayasa genetik juga menyentuh di bidang lain seperti peternakan, perkebunan, dan kehutanan. Produk tersebut misalnya vaksin, antibiotik, dan hormon pertumbuhan untuk hewan. Ada juga tanaman transgenik seperti tanaman anggrek yang tahan lama dengan warna bunga yang diinginkan, tanaman karet yang menghasilkan lateks dengan kadar protein tinggi, dan masih banyak lainnya. Salah satu contoh yang unggul di Indonesia ini rekayasa genetika hasilnya itu adalah singkong Bio Cassava Plus. Bio Cassava Plus ini adalah program yang dilakukan oleh sejumlah ilmuwan yang dipimpin oleh Profesor Richard Sher dari Ohio State University, lalu dibiayai oleh Bill and Melinda Gates Foundation. Para peneliti mengembangkan jenis singkong yang tahan virus dan mengandung lebih banyak vitamin, protein, dan mineral. Jenis singkong ini sudah diuji di Kenya dan terbukti sukses menangani masalah defisiensi vitamin A pada anak-anak di sana. Kelebihan rekayasa genetik ada 3 menurut saya. Yang pertama, tanaman hasil rekayasa genetika biasanya tahan lebih lama terhadap hama, seperti dapat meningkatkan hasil panen. Mamalia GMO seperti tikus dan kelinci digunakan dalam penelitian kesehatan. Yang kedua, virus dimodifikasi secara genetik yang digunakan dalam terapi gen untuk memberikan gen ke dalam tubuh manusia yang dapat menyembuhkan penyakit manusia. Jadi virus yang seharusnya menjadi penyakit dimodif hingga dapat menjadi obat bukan penyakit manusia. Yang ketiga, insulin sintetis. Setelah diproduksi dan digunakan dalam perawatan pasien diabetes, hal tersebut menjadi salah satu hasil rekayasa genetik. Kekurangan dari rekayasa genetik sendiri, yang pertama, keseimbangan ekosistem bisa terganggu karena dominasi GMO atau atas spesies alami. Jadi keseimbangan ekosistem bisa terganggu karena terlalu banyaknya rekayasa. Yang kedua, gangguan kesehatan akibat penggunaan hasil rekayasa genetik adalah reaksi alergis yang sudah dapat dibuktikan. Yang ketiga, peperangan bisa berbahaya karena senjata biologis yang diproduksi dengan rekayasa genetika. Contohnya sekarang itu virus corona. Lanjut, yang keempat yaitu penelitian telah membuktikan bahwa beberapa produk makanan mempertahankan bahan genetik buatan yang akan menciptakan efek signifikan pada kesehatan manusia.
lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu tentang sumber daya genetik adalah material tumbuhan, binatang, atau jasad renik yang mengandung unit-unit yang berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan, baik yang bernilai aktual maupun potensial untuk menciptakan galur, rumpun, atau spesies baru. Salah satu contoh sumber daya genetik nasional yang memiliki potensi untuk dikembangkan tetapi mulai langka adalah tanaman buah. Banyak tanaman buah yang dulu dikenal sekarang sudah sulit ditemukan, misalnya duet atau jamblang, enteng atau kepundung, dan capi atau sentul. Bahkan beberapa varietes buah yang sudah dilepas sebagai varietes unggul nasional juga ada yang mulai langka, misalnya saja durian Petro. Pemanfaatan sumber daya genetik terbagi menjadi dua, secara langsung dan secara tidak langsung. Pemanfaatan sumber daya genetik secara langsung itu bisa dilihat dari nilai ekonomi yang real. Dari nilai ekonomi yang real tersebut menghasilkan sumber benih dan bahan baku, hingga dari sumber benih dan bahan baku maka diciptakan suatu produk. Sedangkan pemanfaatan sumber daya genetik secara tidak langsung menghasilkan potensi nilai ekonomi, mana potensi nilai ekonomi ini menjadi pemuliaan dan varietes unggul, hingga tujuan utamanya yaitu menciptakan suatu produk baru. Manfaat sumber daya genetik dapat diketahui dari penggunaannya secara langsung maupun tidak langsung. Sumber daya genetik padi dimanfaatkan secara langsung untuk memproduksi pangan dan untuk merakit varietes baru. Aktivitas-aktivitas yang dilakukan pengelolaan sumber daya genetik bagi menjadi dua. Yang pertama dilakukan oleh petani tradisional dan kedua lembaga penelitian. Pertama dilakukan oleh petani tradisional. Yang pertama domestikasi. Domestikasi adalah merupakan penjinakan atau pengadopsian tumbuhan dan hewan dari kehidupan liar ke dalam lingkungan kehidupan sehari-hari manusia. Jadi tumbuhan dan hewan-hewan liar diadopsi sehingga dapat hidup berdampingan dengan kehidupan manusia. Yang kedua yaitu koleksi. Koleksi di sini adalah maksudnya melestarikan tanaman-tanaman yang sudah langka atau sumber daya yang sudah langka hingga tidak terjadinya kepunahan. Yang ketiga yaitu konservasi. Konservasi yaitu pelestarian atau perlindungan sumber daya yang harus dikonservasi karena sering mengalami erosi genetik yang mengakibatkan jumlah plasma nuva semakin menurun. Erosi genetik selain disebabkan oleh manusia juga bisa karena seperti kebakaran hutan, bencana alam, dan lain-lain sebagainya. Yang keempat itu utilisasi. Utilisasi adalah perbandingan antara aktivitas dengan kapasitas ruangan. Jadi aktivitasnya ini apa saja yang dilakukan oleh petani tradisional dan tergantung kapasitas sumber daya tersebut, apakah sanggup dianya atau tidak. Selanjutnya, aktivitas pengelolaan sumber daya genetik yang dilakukan oleh lembaga penelitian. Yang pertama itu ada eksplorasi. Eksplorasi disebut juga salah satu penjelajahan atau pencarian dengan tujuan untuk menemukan sesuatu yang baru. Jadi eksplorasi ini mencari sumber daya genetik hingga mendapatkan suatu varietes yang baru. Yang kedua itu ada karakterisasi. Karakterisasi itu menjadi salah satu tahapan utama untuk para peneliti dalam menentukan karakter seperti apa jadinya plasma nutfa tersebut. Yang ketiga ada konservasi tadi sama dilakukan oleh petani tradisional. Dan yang keempat ada rejuvenasi. Rejuvenasi adalah regenerasi atau peremajaan tanaman bertujuan memperoleh benih baru.
dengan daya tumbuh yang baik, terutama untuk benih-benih yang mengalami penurunan variabel viabilitas. Selanjutnya itu ada evaluasi. Evaluasi dilakukan dalam penelitian itu untuk mengecek ulang kembali mana letak kekurangan dan kelebihannya, hingga apabila melakukan penelitiannya bisa lebih baik lagi. Yang terakhir ada utilisasi, itu sama yang dilakukan oleh petani tradisional tadi. Terima kasih. Lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu tentang plasma nutfah. Plasma nutfah adalah salah satu sumber daya alam yang sangat penting dan merupakan modal dasar yang diperlakukan dalam mengembangkan industri pertanian. Plasma nutfah merupakan sumber daya genetik yang diperlakukan salah satunya untuk mengembangkan varietas atau kultivar baru. Kelangkaan plasma nutfah dapat terjadi karena hilangnya habitat alami akibat perambahan oleh manusia, atau dapat juga terjadi karena proses seleksi dan pemurnian bentuk landrash atau varietas lokal yang heterogen atau beragam. Untuk menghindari lenyapnya jenis-jenis yang ada, perlu suatu lembaga yang mampu melaksanakan koleksi semua jenis tersebut secara tahap demi tahap. Jadi dilakukan koleksi agar tidak lenyapnya atau agar tidak punah jenis yang ada tersebut. Lembaga-lembaga tersebut ini adalah yang pertama Plant Genetic Resource Institute atau IPGRI. IPGRI ini berkedudukan di Roma. Lembaga ini menetapkan jumlah spesies yang menjadi prioritas pengelolaan plasma nutfah pada tingkat global maupun regional, dan membentuk badan-badan internasional yang berperan dalam pengelolaan plasma nutfah untuk suatu komoditas tertentu. Yang kedua ada Komisi Plasma Nutfah Indonesia atau KPNI. KPNI ini merupakan lembaga penanggung jawab pengelolaan sumber daya genetik di Indonesia. Jadi semuanya ditanggung jawabi oleh KPNI, mulai dari yang pertanian, tanah, keran, dan lain-lainnya, kesehatan. Yang ketiga, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI. LIPI ini merupakan penanggung jawab secara fisik koleksi plasma nutfah Indonesia, jadi dia bertanggung jawab secara fisiknya. Yang keempat ada Balai Besar Sumber Daya Genetik dan Bioteknologi atau BB Biogen. BB Biogen merupakan tanggung jawab khusus untuk sumber daya genetik pertanian. Jadi BB Biogen ini hanya bertanggung jawab pada khusus untuk pertanian saja, tidak untuk kesehatan dan lain-lainnya. Pelestarian plasma nutfah tanaman akan mendukung keberhasilan program pengembangan perakitan varietas tanaman. Ketersediaan plasma nutfah yang memadai merupakan prasyarat dalam pengembangan varietas unggul yang diharapkan. Pelestarian plasma nutfah harus diiringi dengan pemanfaatannya yang memberikan keuntungan secara ekonomi, layak secara teknis, diterima secara sosial dan budaya, dan secara ekologi dapat dipertanggungjawabkan. Terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.